Saat ini, Indonesia tengah dihadapkan dengan pandemi COVID-19 yang merupakan ancaman kesehatan berskala global dengan kasus terkonfirmasi dan angka kematian yang cukup tinggi. Hingga saat ini, jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia terus meningkat dan menimbulkan berbagai persoalan multidimensi. Di dunia pendidikan, dampak COVID-19 telah memberikan tantangan tersendiri bagi lembaga pendidikan khususnya perguruan tinggi dalam menjalankan proses pembelajaran. Melalui surat edaran tentang kewaspadaan dan pencegahan penyebaran infeksi COVID-19 di lingkungan Universitas Negeri Semarang, ditetapkan bahwa perkuliahan dilaksanakan secara daring yang bersifat interaksi tunda atau asinkronus maupun interaksi langsung atau sinkronus. Pada dasarnya, pembelajaran daring bukanlah hal yang mudah bagi mahasiswa. Pembelajaran daring memiliki kekuatan, tantangan, dan hambatan tersendiri. Tantangan ini tidak hanya terkait penggunaan teknologi, namun juga terkait beban kerja mengingat materi matematika perguruan tinggi jauh lebih kompleks dibandingkan matematika sekolah dasar maupun menengah. Selain itu, materi matematika perguruan tinggi juga lebih abstrak, dikarenakan perlu dengan aktivitas pembuktian matematika yang memerlukan pemahaman yang tinggi terkait materi yang diajarkan. Kemampuan pembuktian matematis merupakan kemampuan penguji tingkat tinggi yang harus dimiliki oleh mahasiswa matematika dan penting untuk dikembangkan guna memvalidasi suatu kebenaran dan menciptakan hasil baru untuk permasalahan yang lebih kompleks. Meskipun kemampuan pembuktian matematis merupakan hal terpenting dalam matematika, namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak mahasiswa yang kesulitan dalam membangun bukti matematika. Di sisi lain, kemampuan pembuktian matematis juga dipengaruhi oleh kemandirian belajar mahasiswa. Namun, menurut penelitian yang dilakukan oleh Bajibel tahun 2020, menunjukkan bahwa selama pembelajaran daring, mahasiswa relatif memiliki kemandirian yang rendah. Oleh karena itu, kami yang beranggotakan Firmanila Kurnia Ulfa dan Herlina Siswandari, delegasi dari Universitas Negeri Semarang, melakukan penelitian mengenai kemampuan pembuktian matematis dalam pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 ditinjau dari kemandirian mahasiswa. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Sedangkan penentuan kategori kemandirian belajar dapat menggunakan teknik analisis deskriptif dengan kriteria ideal. Metode penelitian yang kami gunakan adalah mixed method dengan prosedur pengumpulan data meliputi dokumentasi, angket, dan wawancara. Instrumen penelitian yang kami gunakan adalah angket kemandirian mahasiswa dan pedoman wawancara. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan Matematika UNES angkatan 2018 dengan sampel penelitian sebanyak 40 mahasiswa matematika yang diambil dengan teknik purposive sampling. Subjek penelitian yang kami gunakan meliputi 9 mahasiswa dengan masing-masing 3 mahasiswa untuk setiap tipe kemandirian. Teknik analisis data yang kami lakukan meliputi uji prasyarat, yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji linearitas. Selanjutnya, setelah semua uji prasyarat terpenuhi, kami melakukan uji regresi linear. Setelah melakukan pengumpulan data dan diperoleh nilai mata kuliah pengantar struktur aljabar 1 dan kemandirian mahasiswa, selanjutnya kami melakukan analisis kuantitatif. Uji normalitas data menggunakan standardized residual dengan bantuan aplikasi SPSS 26.0 dan diperoleh nilai signifikansi to Taylor sama dengan 0,200 yang tidak lain lebih dari 0,05. Artinya, data dari kedua variabel berasal dari populasi berdistribusi normal. Untuk uji heteroskedastisitas, di sini kami menggunakan grafik scatter plot. Pada grafik scatter plot berikut, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi ini. Dengan demikian, data layak untuk diuji. Selanjutnya, untuk uji linearitas dalam penelitian ini, kami lakukan dengan bantuan software SPSS 26.0 dan diperoleh nilai signifikansi deviation from linearity adalah 0,521, yang mana 0,521 lebih dari 0,05. Ini berarti bahwa terdapat hubungan yang linear antara variabel kemampuan pembuktian matematis dan kemandirian mahasiswa.
Oleh karena semua uji prasyarat sudah dipenuhi, maka selanjutnya dapat dilakukan uji regresi linier sederhana. Setelah dilakukan uji regresi linier sederhana dengan bantuan SPSS 26.0, diperoleh beberapa hasil sebagai berikut. Berdasarkan output ANOVA uji regresi, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,034 kurang dari 0,05. Artinya, menurut kriteria pengujian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara kemandirian belajar mahasiswa dengan kemampuan pembuktian matematis. Berdasarkan output model summary, diketahui bahwa nilai korelasi antara variabel kemandirian mahasiswa dengan kemampuan pembuktian matematis adalah 0,336, dengan koefisien determinasinya adalah 0,113. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh kemandirian mahasiswa terhadap kemampuan pemecahan masalah adalah 11,3%. Selanjutnya, berdasarkan tabel output koefisien, diperoleh persamaan regresi sederhana sebagai berikut. Y sama dengan 48,620 plus 0,369X. Persamaan regresi tersebut dapat diterjemahkan sebagai berikut. Konstanta sebesar 48,620 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel kemampuan pembuktian matematis adalah 48,620. Selanjutnya, koefisien regresi kemandirian mahasiswa sebesar 0,369 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai kemandirian mahasiswa, maka nilai kemampuan pembuktian matematis bertambah sebesar 0,369. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel kemandirian terhadap kemampuan pembuktian matematis adalah positif. Oleh karena itu, berdasarkan hasil pengujian, diperoleh kesimpulan bahwa selama diberlakukannya pembelajaran daring, kemandirian belajar berpengaruh terhadap kemampuan pembuktian matematis mahasiswa. Selanjutnya mengenai hasil wawancara. Setelah dilakukan wawancara terhadap 9 subjek penelitian, diperoleh hasil bahwa pada mahasiswa dengan tingkat kemandirian rendah cenderung beranggapan bahwa mata kuliah pengantar usul aljabar adalah mata kuliah yang sulit dan abstrak. Hal ini dikarenakan mata kuliah pengantar usul aljabar didominasi dengan aktivitas pembuktian matematis. Jika dilihat dari sistem belajar, mahasiswa dengan tingkat kemandirian rendah cenderung tidak memiliki inisiatif untuk belajar. Namun, narasumber sudah memiliki tujuan dan rencana belajar tersendiri, namun seringkali rencana tersebut tidak terlaksana dengan baik. Jika dilihat dari aspek kesulitan, mahasiswa cenderung kesulitan dalam menyusun bukti matematika mulai dari awal hingga akhir, dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap materi yang diberikan, simbol-simbol matematika, alur pembuktian, serta pemahaman terhadap materi prasyarat. Selanjutnya, mahasiswa dengan tingkat kemandirian sedang juga berpendapat bahwa pembuktian matematika adalah salah satu hal yang sulit, terlebih ketika menentukan langkah awal ataupun alur pembuktian. Hanya saja, mahasiswa dengan tingkat kemandirian sedang sudah memiliki inisiatif dan rencana belajar sendiri. Selanjutnya, untuk mahasiswa dengan tingkat kemandirian tinggi. Mahasiswa dengan tingkat kemandirian tinggi juga berpendapat bahwa pembuktian matematika merupakan salah satu hal yang sulit. Namun, berdasarkan hasil wawancara, diperoleh bahwa kemandirian yang tinggi membuat mahasiswa semangat dan memiliki inisiatif sendiri untuk belajar. Sehingga tidak heran jika mahasiswa dengan tingkat kemandirian tinggi cenderung memiliki kemampuan pembuktian matematis yang lebih baik. Berdasarkan hasil analisis kuantitatif dan kualitatif menunjukkan bahwa kemandirian belajar berpengaruh terhadap kemampuan pembuktian matematis mahasiswa. Namun, dalam penelitian yang kami lakukan, ditemukan suatu anomali di mana ternyata ada juga mahasiswa dengan kemandirian sedang namun memiliki nilai yang sangat tinggi, bahkan paling tinggi jika dibandingkan dengan mahasiswa dengan kemandirian tinggi. Ada juga mahasiswa yang kemandiriannya tinggi, namun nilai pengantar eksternal aljabranya rendah. Setelah dilakukan wawancara dan eksplorasi lebih lanjut, ternyata selain kemandirian, ada faktor lain yang menentukan kemampuan pembuktian matematis mahasiswa seperti perasaan tidak nyaman selama pembelajaran daring dan penguasaan materi prasyarat dan simbol-simbol matematika. Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Oleh karena itu, saran yang dapat kami ajukan adalah sebagai berikut.